Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ahibati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan begitu nikmat untuk kita sekalian. Tentunya ini harus kita syukuri. Jadilah kita orang yang pandai bersyukur, jauh dari kufur, sebagaimana ucapan Abdullah bin Abbas, an yuta'a fala yusa wa an yushkara fala yudhkar, an yudhkara fala yunsa. Setiap kita berusaha untuk selalu taat kepada Allah dan tidak maksiat, kita juga berusaha selalu ingat dan tidak melupakan, dan kita juga berusaha untuk senantiasa selalu bersyukur dan jangan kufur. Salawat dan salam semoga senantiasa disampaikan atau dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat beliau, keluarganya dan orang-orang yang beriman tentu yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Kita melanjutkan pembahasan kita masih di surat An-Nazi'at tentang kisah Nabi Musa dan juga Fir'aun yang Allah ceritakan terbentang dari juz yang pertama sampai juz yang terakhir. Nama yang terbanyak dalam Quran nama Nabi Musa alaihissalam, dan nama kedua setelah Nabi Musa adalah namanya Fir'aun. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada kita melalui kalamnya dalam Al-Quran, untuk kita disuruh mengambil ibrah, pelajaran berharga dari kisah Nabi Musa dan juga Fir'aun. Oleh karenanya, saudara yang dirahmati Allah, tidak bosan-bosan kita membaca ayat-ayat yang terkait dengan kisah-kisah yang terbaik dalam Al-Quran atau ahsanul qasas, supaya kita dapatkan pelajaran darinya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Fir'aun fakadzdzaba wa asa, dia adalah Fir'aun ya kadzdzaba, dia mendustakan. Berkata sebagian mufassirin, mereka menafsirkan fakadzdzaba ay kadzdzaba Fir'aun Allah subhanahu wa ta'ala wa Musa, artinya Fir'aun dia mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka jelas dia mendustakan juga Nabi Musa alaihissalam. Kalau Allah didustakan, apalagi Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian atau dia berbuat ini kejelekan, kemungkaran, berbuat durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma adbara yas'a, kemudian dia dalam keadaan adbar, yukhalif amrillah, Musa alaihi salam, dan ini maknanya sama dengan perlawanan terhadap perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Pulkan dari saharah, tukang-tukang sihir, pasukan-pasukan beliau. Kemudian termasuk juga sekali lagi bahwa Fir'aun memiliki saharah, tukang-tukang sihir yang jumlahnya sangat banyak, 10.000 orang. Pendapat kedua adalah mi'at, antara 100 sampai 1.000 orang. Sahara ini adalah tukang sihir yang ilmunya tinggi, dikumpulkan, dan kemudian tadi ya, fanada, ketika dia pembesar-pembesarnya, tukang-tukang sihir dikumpulkan, maka dia kemudian berseru, menyeru kaumnya tadi, faqala ana rabbukumul a'la, sesungguhnya saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Rabb kalian artinya la yujad rabban ghairi, tidak ada Rabb sesembahan selainku, atau dalam tafsir yang lain, tidak ada Rabb fauqi, yang ada di atas saya, ya adanya dia saja. Mengaku sebagai ilah dalam sejarah, kalau mengaku sebagai nabi banyak, misalnya termasuk juga
adalah misalnya Musailamah Al-Kadzdzab, kemudian istrinya Ibnu Sayyad, dan beberapa yang lain, termasuk misalnya dalam keyakinan Ahmadiyah. Sementara kalau mengaku sebagai ilah, maka di antara yang dalam sejarah riwayatnya sangat jelas, dia adalah Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, kata dia, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kemudian fa'akhadhahu Allah nakala al-akhirati wal ula, maka Allah Subhanahu wa taala akhadha, dia mengambil, maksudnya Allah siksa, Allah ambil siksaan untuk Fir'aun ini, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukum nakal al-akhirah wal ula, siksaan yang akhirah, yang terakhir dan yang pertama. Baik, ada beberapa penjelasan dari beliau dalam menafsirkan beberapa ayat ini. Awalan, yang pertama katanya, al-mufassirun, jadi mereka yaqulun bi thalathati tafasir, ada beberapa penjelasan, salah satunya 3 pendapat yang mengatakan bahwasanya siksaan yang pertama itu adanya siksaan di mana Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Ini juga termasuk bagian dari azab kepada Fir'aun. Dan siksaan yang kedua di alam kubur. Artinya seperti kita ketahui bahwa Fir'aun ditenggelamkan Allah di Laut Merah ketika Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang Bani Israel berada di pinggir pantai. Lalu kemudian kata kaumnya Bani Israel mengatakan, pasti kita akan ditemui, innal mudrakun, kita akan ditemukan oleh pasukannya Fir'aun, kemudian kita akan, ya artinya ditangkap oleh mereka dan kemudian mungkin dibunuh. Maka Nabi Musa alaihissalam kemudian memukulkan tongkat ke laut, kemudian jadilah 12 jalan, dan akhirnya Nabi Musa masuk dengan orang-orang Bani Israel, sementara Fir'aun mengejarnya dan pasukannya, dan Allah takdirkan ditenggelamkan di tengah lautan. Saudara dimuliakan Allah, sedikit ada ta'liq tentang hal ini. Pertama, Allah dia qadirun ala kulli syai', menguasai segalanya, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dijadikan lautan menjadi jalan yang lebar 12 jalan, atau dijadikan berpisahnya 2 lautan, atau digabungkannya, atau lautan dijadikan misalnya kehidupan sebagaimana di daratan, bagi Allah sangat amat mungkin dan mudah bagi Allah. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila menghendaki sesuatu, maka dia hanya mengatakan jadilah, maka jadilah dia. Tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, Fir'aun ketika dalam keadaan mau meninggal, maka dia baru mengatakan amana bi rabbi Musa wa Harun, saya beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Dan sebuah taubat yang terlambat karena dia dalam keadaan sudah yugharghir, maka dari itu ini sebagai satu pelajaran berharga. Selama masih terbuka pintu taubat, lakukanlah. Atau selama matahari terbit belum dari barat, maka lakukanlah, pintu taubat masih ada. Tapi ketika dalam keadaan seperti Fir'aun, maka sudah terlambat taubatnya, dan dia dalam keadaan disiksa sebelum wafatnya. Bentuk yang kedua adalah ketika di alam kubur, di mana di alam kubur disiksa. Bahkan Allah SWT menyebutkan misalnya yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan petang diperlihatkan ya kepada mereka, dan diazab di kuburnya sebagaimana sisaan yang diriwayatkan dari Barra' ibn Azib misalnya, ya orang yang sudah diletakkan ya di alam kubur atau di kuburnya, datanglah 2 malaikat, kemudian keduanya Munkar Nakir menanyai dalam bahasa Arab, man rabbuka wa madinuk wa ma taqulu li hadzal rajul. Faqala al-mu'min, kalau dia mukmin dia akan mengatakan ketika ditanya man rabbuka, dia akan jawab rabbi Allah. Wa ma dinuka, qala dini al-islam. Wa ma taqulu li hadzal rajul, dia mengatakan huwa Muhammad ibn Abdullah SAW. Sementara orang yang kafir atau orang yang munafik atau mereka yang asi, mereka akan bilang ha la adri, fa yudrabu bima tarikin min hadid. Kemudian mereka dipukul setelah mengatakan aku tidak tahu, dipukullah dengan besi palu yang besar, hatta takhtalifa adla'uh, sampai berselisih tulang-tulangnya. Di beberapa riwayat yang lain hancur tubuhnya. Hanya mereka yang tahu, dan itu Allah Ta'ala yang
jauh lebih mengetahui bagaimana bentuk siksaan yang begitu berat. Sampai orang-orang yang disiksa di alam kubur, mereka meminta kepada Allah, Rabbi arji'un la'alli amalu salihan fima tarak, ya Allah kembalikan kami ke dunia, ya, supaya kami berbuat kebaikan yang dulu kami tinggalkan. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, tidak bisa, itu adalah ucapan kalian yang kalian ucapkan, ya, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang kalian ada barzakh sampai hari kebangkitan. Sementara azab yang ketiga, saudara dirahmati Allah, dia adalah azab jahannam. Azab yang pertama bagi Fir'aun ketika ditenggelamkan, kemudian yang kedua di alam kubur, dan yang ketiga di jahannam. Ketika Allah ceritakan misalnya dalam ayatnya, dan ini sebagai hujjah, hatta idza adrakahu al-gharaq, ketika Fir'aun dalam keadaan mau tenggelam, lalu dia mengatakan, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil, tidak ada ilah, ya, kecuali dia yang aku beriman sebagaimana berimannya orang-orang Bani Israel. Begitu kata Fir'aun. Jadi aku percaya tidak ada Rabb melainkan Rabb yang dipercayai oleh Bani Israel. Hada qaulu Fir'aun. Lalu dia mengatakan, wa ana minal muslimin, tapi sudah terlambat karena dia dalam keadaan mau meninggal. Maka Allah Ta'ala, ya, menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Kemudian Allah menyiksanya di alam kubur. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya, ya, diperlihatkan kepada mereka di pagi dan petang. Ala kulli hal, saudara yang dirahmati Allah, ketika Allah berfirman, disebutkan di surat Ghafir atau di surat ke-40, yakni wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'aun ashaddal 'adzab. Dari sini menunjukkan bahwa pada hari kiamat kelak, malaikat itu diperintahkan Allah untuk apa? Memasukkan Fir'aun, ya, ke dalam azab yang sangat pedih. Bahkan dalam surat Ud diceritakan Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya, maka itu seluruhnya dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara yang dirahmati Allah, ini diantara sejumlah penjelasan yang ada dari para ulama, dan itu adalah pendapat yang pertama tadi tentang nakal al-akhirata wal ula. Adapun yang kedua adalah sebagian sahabat mengatakan bahwa adab yang pertama adalah ucapan Fir'aun kepada penduduk Mesir, di mana dia mengatakan, kata dia, sesungguhnya, katanya, aku tidak mengetahui adanya ilah bagi kalian selain diriku. Nah, makanya Allah menyebutkan misalnya dalam surat Al-Qasas, wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala ma alimtu lakum min ilahin ghairi, wahai para pembesar, aku tidak mengetahui adanya ilah, ya, yang selain diriku, tidak ada ilah selain saya, kata Fir'aun. Kemudian adapun siksaan yang terakhir, yang kedua, ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la, sesungguhnya aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ala kulli hal, kata Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan Fir'aun dengan ucapan yang pertama tadi, kemudian Allah menghukumnya ketika dia mengatakan dengan ucapan yang kedua. Artinya jarak ucapan yang pertama dan kedua, sebagian tafsir menyebutkan arba'ina sana, 40 tahun. Jadi ketika Fir'aun mengatakan kepada al-mala, para pembesar, al-mutrafun, dia katakan, sesungguhnya aku tidak pernah melihat di antara kalian ada Tuhan yang lebih tinggi dariku. Artinya tidak ada yang layak diibadahi, mungkin begitu kalimatnya, kecuali saya. Baru kemudian dia mengatakan ana rabbukumul a'la 40 tahun setelahnya, maka kemudian Allah azab, ya, dengan siksaan yang pedih, dan begitulah seterusnya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada yang mengatakan dengan siksaan yang ada adalah satu kezaliman, maka jawabannya tidak. Sebagaimana dalam sejumlah tafsir yang mungkin kita sudah ketahui bersama, bahwa kalau Allah menghendaki atau Allah menghendaki mengadab satu kaum, maka Allah tidak pernah menzalimi mereka. Makanya Allah katakan, wa ma zalamnah walakin zalamu anfusahum, kami tidak berbuat zalim, tapi mereka yang berbuat zalim. Kemudian
Ya, al-qaulul tsalits, pendapat yang ketiga, bahwa adab yang pertama adalah takdzibuhu atau juga pendustaan dia bi risalati Musa alaihi salam, dengan risalah Nabi Musa alaihi salam. Itu yang pertama. Kemudian termasuk juga bahwa pendustaannya Fir'aun ini kepada Nabi Musa bukan hanya ditunjukkan hanya dengan ucapan, bahkan dia dengan perbuatan. Kemudian setelah lama, ya, sekitar 40 tahun, lalu dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang tinggi. Dalam arti seseorang ketika dia mengaku sebagai ilah seperti Fir'aun, itu merupakan kedustaan yang luar biasa. Berdusta atas nama Nabi diancam dengan neraka. Sekarang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu saudaraku yang dirahmati Allah, tafsir ini mutaqaribah, saling berdekatan antara ulama yang satu dengan yang lain, menunjukkan bahwasanya di antara para mufassirin ketika menjelaskan tentang bagaimana kejahatan Fir'aun, ya, jenis siksaan yang diberikan, atau ayat ini ketika nakal al-akhirat wal ula, siksaan yang pertama apa yang terakhir. Ya, dari yang pertama ada beberapa perbedaan pendapat, tapi ini mutaqaribah satu dengan yang lain. Intinya kalau boleh kita simpulkan bahwa Fir'aun sudah divonis di beberapa ayat ini, bukan hanya di sini saja, di ayat yang lain, bahwa dia tempatnya di neraka jahanam. Kalau misalnya seseorang bertanya bagaimana dengan pengikutnya, seluruh pengikut Fir'aun yang dia dari kalangan mutrafun atau al-mala, atau mereka juga termasuk juga Haman dan yang lain yang mengikuti Fir'aun, disebut kategorikan dengan ala Fir'aun, keluarga Fir'aun. Artinya Fir'aun dan mereka yang mengikutinya, bukan keluarga Fir'aun termasuk Asiyah, tidak. Jadi ala Fir'aun, ya, asyaddal azab, maknanya Fir'aun dan orang-orang yang mengikuti dia dari kalangan kaumnya. Adapun sahara, tukang-tukang sihir, seluruh tukang sihir yang beriman kepada Nabi Musa, berakhir mereka dengan pembunuhan. Dan itu pembunuhan dalam sejarah yang sangat kejam. Ketika Fir'aun mengatakan, amantum qabla an adina lakum, apakah kalian beriman sebelum saya izinkan, kata Fir'aun. Kemudian la usallibannakum, saya akan salib, dipotong-potong, disalib, kemudian intinya mereka dibunuh. Dan tukang-tukang sihir sahara ini tidak bergeming, mereka tetap beriman, dan itulah kehidupan yang sangat indah, berakhir dengan kebaikan. Seluruh tukang sihir Fir'aun yang dibunuh oleh Fir'aun yang mukmin kepada risalah Nabi Musa, seluruhnya dimasukkan ke dalam surga. Itulah yang Nabi SAW katakan, innar rajula la ya'mal bi amali ahli nar fi zamanit tawil. Seorang yang dia beramal dengan penduduk neraka di zaman yang panjang, thumma yukhtam lahu, ya, kemudian dia mengakhiri hidupnya bi amali ahli jannah, dengan amalan penduduk surga, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, innar rajula la ya'mal bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Dan kebalikannya, hadis ini mengatakan wa innar rajula la ya'mal bi amali ahli an-nar, seorang beramal dengan amalan penduduk neraka sehingga dia dengan neraka tidak ada jarak kecuali sejengkal, tapi dia ditetapkan oleh Allah menjadi penduduk surga, maka di akhir hidupnya dia berbuat amalan penduduk surga. Sebagaimana sahara, ya, tukang-tukang sihir bertahun-tahun jadi tukang sihir, bahkan sahara, tukang sihir yang sudah tinggi ilmunya, bertemu Nabi Musa 5 menit, kemudian masuk Islam, kemudian dibunuh seluruhnya. Dan mereka antri, tidak ada yang lari, antri untuk dibunuh. Dicincang badannya, dipotong silang tangan kanan dan kaki kiri, dan begitu seterusnya, kemudian disalib di pokok-pokok pohon kurma. Tapi di mana tempatnya? Mereka di surga, sementara Fir'aun dia di neraka. Saudaraku yang dirahmati Allah, inna fi dzalika la'ibrah, semuanya itu adalah pelajaran liman yakhsha, bagi yang merasa takut, memiliki muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai setiap kita mengikuti jejak Fir'aun, bertaubat setelah terlambat, maka itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Jangan juga kita seperti Fir'aun, dia sombong, dahulunya dilahirkan. Jadi dahulu ada seorang ibu yang hamil, lalu di perutnya adalah Fir'aun, kecilnya orang biasa, kemudian dia menjadi raja. Setelah itu meningkat kejelekannya, mengaku sebagai ilah. Dia bangsa Qibti, karena di Mesir ada dua bangsa atau dua
suku besar Qibti dengan Bani Israel, maka perbuatannya ala fil ard, orang yang sangat sombong. Kemudian juga saudaraku yang dirahmati Allah, jangan juga seperti Firaun yang dia menjadikan dengan tangan besinya dia membunuh anak-anak dari Bani Israel, membunuh tukang-tukang sihir, bahkan istrinya sendiri, ya, dalam beberapa riwayat itu meninggal di tangan Firaun. Oleh karenanya gambaran Firaun hari ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Mungkin hari ini tidak ada jasad yang seperti Firaun, tapi sifat Firaun kadang-kadang menempel dalam jasad orang per orang, walaupun sifat seperti Firaun. Mudah-mudahan sebagai satu pelajaran buat kita, untuk kita menatap masa depan, untuk kita perbaiki, dan semoga ucapan Nabi SAW amalan sebagaimana amalan Saharah, tukang-tukang sihir Firaun yang meninggal dalam keadaan mukmin, walaupun tubuhnya dicincang atau tubuhnya dibunuh, dimutilasi, tetapi jiwanya dalam keadaan menyatu, dalam keadaan iman. Itulah iman. Kalau sudah masuk ke dalam basasatil qulub, maka dia akan menetap, menghunjam apapun yang dihadapi, maka dia akan berani dan dia akan tegar. Saudaraku yang dirahmati Allah, tiada kehidupan yang sangat indah kecuali kehidupan seorang mukmin. Mengakhiri hidup dalam keadaan mukmin adalah satu keindahan, dan dia adalah harapan, dan dia tentu sebagai sebab dari akhir kebaikan di dunia, karena Nabi mengatakan innamal amalu bil khawatim, sesungguhnya amalan bergantung di akhir. Mudah-mudahan setiap kita, saya dan antum dan semuanya, mengakhiri hidup kita dalam keadaan baik dan menjadikan kehidupan kita ini berakhir dengan husnul khatimah. Nasallallahu ta'ala taufiq wa sadad.